Pada negara Jepang, lebih tepatnya pada kota Tokyo atau lebih tepatnya lagi di distrik Setagaya, kita diperlihatkan sebuah keluarga sultan pengusaha kaya raya yang katanya sih ngerintis dari nol ya, yaitu keluarga Shiunji. Yang di dalamnya terdapat 7 bersaudara dari 2 laki-laki dan 5 perempuan. Yang tentunya wanjing dari One-chan sampai Loli. Gak loli-loli banget sih, tapi boleh juga lah ya, yang hidup di dalam keluarga ini. 使用人そして絶世の美男美女である7兄弟が住んでいると Apakah kejadian overflow akan terjadi di sini? Ya, tapi sebelum itu seperti biasa ya, agar kalian ini tidak bingung, cuci YouTuber ganteng idaman apa? Ya betul, para mamah muda ini akan memperkenalkan terlebih dahulu akan nama-nama karakter yang ada di dalam anime ini. Dimulai dari anak tertua sekaligus yang paling yahut, yaitu Banri, berusia 18 tahun, kuliah di universitas ternama di kota Tokyo, dan memiliki cita-cita sebagai perawat dengan kepribadian yang lembut, penyayang, dan pastinya populer ya cuy ya. Dan let's see. Ya, kalau dari aing mah 80 lah bro. Lalu putri kedua bernama Seha, kelas 3 SMA, berusia 17 tahun, ketua eskul sains di sekolahnya, prestasinya pun selalu nomor 1 ya di seluruh sekolah, serta memiliki kepribadian dingin dan kalem, serta memiliki banyak penggemar fanatik. Dan putri ketiga bernama Oka, 16 tahun, kelas 2 SMA, prestasi ya oke lah, mudah bergaul dengan orang lain, serta merupakan andalan eskul renang dan juga eskul atletik, yang sangat populer juga nih di berbagai macam kalangan, serta kandidat kuat sebagai calon ketua OSIS berikutnya. Putri keempat yaitu Minami, kelas 1 SMA, seorang gadis jenius dan pemenang 3 kali juara tenis secara berturut-turut ketika Minami masih duduk di bangku SMP dan merupakan calon atlet olimpiade. Oh iya, karena Minami ini tomboy, Minami juga sangat populer jadi kalangan para gadis. Dan putri kelima, ini nih kecoan aing para penonton, yaitu Kotono, umurnya 14 tahun, kelas 3 SMP. Dengan penampilan gemoy serta kepribadian yang introvert, Kotono ini memiliki beberapa penggemar fanatik dan merupakan sosok paling disukai dibandingkan 5 saudaranya yang lain. Dan kelima saudara tadi, mulai detik ini, hari ini, tahun ini akan jadi waifu aing ya cuy ya. Terutama si Banri gitu kan, karena gede, cuma maksudnya itu paling gede di antara saudaranya yang lain. Raul Mulai muncul bajir karbitnya, oi. Saya karbit dan saya bangga dong. What the dog doing? Oh ya cuy, hampir lupa 2 orang lagi. Sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih. Jadi MC kita pada anime ini sekaligus anak kedua dan digadang-gadang akan menjadi penerus dari keluarga Shionji, yaitu bernama Arata, usianya 16 tahun. Dan adiknya yang sok cool, sok tampan, dan meskipun tidak setampan aing ya, bernama Sion. なあシオンどうやったら彼女はできるんだ Mungkin di mata orang-orang kehidupan Arata ini merupakan kehidupan yang paling beruntung di muka bumi ya para penonton. Karena udah Arata lahir di keluarga yang tajir melintir, Arata juga memiliki 5 saudara super kawaii serta populer, dan juga memiliki berbagai macam spek yang tinggal satu rumah ya dengan Arata. Ya seperti genre-genre anime komedi, harem, dan romance lah. Tapi ya apa yang diirikan oleh orang-orang justru tidak seperti apa yang dirasakan oleh Arata ya bro. Justru kebalikannya, malahan hubungan Arata dengan kelima saudaranya ini jauh dari apa yang namanya genre komedi, romance, apalagi harem gitu kan. Sebab faktanya ketika Arata berada di rumah, Arata ini selalu dibully, tapi dalam konsep yang masih wajar lah. Gimana sih kayak hubungan adik dan kakak gitu. Kayak di anime overflow kah bang? Matamu jadi biji cuy ya. Sepertinya tidak buruk juga deh. Apalagi hubungan Arata dengan Oka. Ya dikarenakan Arata ini merupakan anak kedua paling tua, ditambah Oka pun bercandanya emang rada brutal, maka Arata hanya bisa menerima nasib dan selalu menahan emosinya untuk tidak membogem saudara-saudaranya tersebut. Ya walaupun Banri selalu
Wow, ya pada intinya ya meskipun saudari-saudari Arata ini bisa dibilang sangat populer, pintar di berbagai bidang, serta memiliki kelebihannya masing-masing, tapi Arata sama sekali tidak memiliki hasrat untuk menjalin kisah romance komedi haram dengan para saudara-saudaranya tersebut. 私はシンにはいい男だと思うけどな。おお、さすが我が妹よ。ありがとう。なんでだよ。 Lagian mereka juga kan saudara kandung Arata gitu kan. Plus saat ini pun Arata ternyata diam-diam memiliki seorang wanita yang ia sukai bernama Rara. Sion yang sadar bahwa kakaknya ini memang sangat payah gitu kan dalam hal cinta-cintaan, menyarankan kepada Arata untuk sesegera mungkin menyatakan perasaannya kepada Rara. Karena ia dengan wajah tampan dan badan kekar milik Arata serta status Arata yang merupakan penerus dari keluarga Shunji, menurut Sion dalam hal mempacari wanita, Arata ini tinggal cap cicup aja lah ya. Tapi ya bagi Arata hal tersebut tidaklah semudah apa yang dikatakan oleh Sion. Sebab ya sebelum ia menyatakan perasaannya kepada Rara, setidaknya Arata itu harus berteman dekat dululah dengan Rara. Dan hal itu pun masih belum bisa Arata lakukan. Hingga ketika Arata tengah galau meratapi nasibnya, tiba-tiba saja muncullah nih Tsushioka yang niatnya sih ingin menyalin beberapa pelajaran dari Arata. Tapi Arata yang melihat akan betapa slebeunya pakaian Oka, pada mulanya sih daripada ya terjadi hal-hal yang kita maksudnya itu kalian inginkan. Di sini Arata pun meminta kepada Oka untuk menggunakan pakaian yang tertutup. お前さ、それ薄着すぎない？は？なんで我が家でまでガード固めなきゃいけないのよ。 Namun ya karena menurut Oka toh di rumah juga dan mereka pun bersaudara, ngapain gitu ya pakai pakaian yang tertutup. Tapi di sini Oka yang mengetahui bahwa kakaknya ini menyukai Rara dan kebetulan Rara ini merupakan teman dekat dari Oka. Oka pun berniat untuk sesegera mungkin mencomblangkan kakaknya dengan Rara. Arata yang mengetahui hal tersebut tentunya sangat keberatan dong, karena selain malu, Arata juga memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan cintanya itu. ためにも。 俺には俺のペースがあるんだ。おせっかいやめろよな。 Wah, bete lah Oka. Dan sebelum pergi, Oka berkata kepada Arata, jika dirinya tidak cepat-cepat menyatakan cintanya kepada Rara, bisa-bisa Rara itu tertikung duluan ya sama pria lain. Emangnya ditikung sama siapa, Bang? Ya sama Aing dong. Ya Aing juga gak tahu cu. Mungkin sama penjaga sekolah. Oh my god. Tapi sepertinya Aing mencium aroma overflow dewa dari anime ini. Walau, kok bisa abangku? Itu semua bisa terjadi ketika kita diperlihatkan Kotono yang memandangi foto Arata ini dengan penuh perasaan yang tentunya bukan seperti perasaan seorang saudara ya Ui. Baba Bowie. Aing nggak tahu kenapa Kotono ini bisa menyukai Arata, tapi ya pertanyaan kita semua ini akan terjawab seiring berjalannya alur cerita. Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Arata yang nampak begitu galau ya dengan takdirnya. Di sini Arata berpikir, apakah jika dirinya tidak dilahirkan di dalam keluarga sultan hidupnya akan baik-baik saja? Apakah jika dirinya tidak dibesarkan di dalam keluarga sultan yang penuh ekspektasi kepada dirinya yang seorang calon penerus ini, Arata bisa dengan mudahnya mengungkapkan perasaannya kepada wanita? Dan apakah jika dirinya tidak dilahirkan di dalam keluarga sultan, hidup Arata ini akan penuh dengan kebahagiaan? Hingga ketika Arata tengah overthinking, tiba-tiba saja Arata melihat お待たせ。待った？運命なんてものは初めから決まっているから。 modar Kang, bener aja cu kena NTR. Tapi tunggu dulu, kita jangan terlalu cepat menyimpulkan ya adik-adik. Siapa tahu kan cowok ini juga merupakan saudaranya gitu kan, tapi memiliki hubungan seperti di anime Overflow. Overflow mulu cu. Ya gimana aing weh. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya ketujuh saudara ini yang akan merayakan hari ulang tahun adik terkecil mereka, yaitu Kotono yang ke-15 tahun. Ya meskipun di sini ada sedikit cekcok ya di antara mereka, tapi itu semua tak berlangsung lama ketika ayah dari mereka itu muncul di hadapan mereka semua. Ya, boku no kawaii kodomo tachi. Tapi ketika pesta ulang tahun Kotono ini akan dimulai, tiba-tiba saja ayah mereka nyeletuk. 単刀直入に言おう。君たちは本当の兄弟ではない。
Ya, ternyata mereka bertujuh ini bukanlah saudara kandung, kecuali Sion ya dengan Minami yang merupakan saudara kembar. Selebihnya mereka semua diadopsi oleh kedua orang tua mereka. Nah, kenapa ya mereka baru mengatakan ketika di hari ulang tahun Kotono? Karena dulu sang ayah dan sang ibu itu sudah membuat janji untuk mengatakan ini ketika Kotono sudah berusia 15 tahun. Sebab ya menurut mereka berdua di usia tersebutlah mereka semua itu mungkin sudah bisa menerima keadaan yang seperti ini. Karena jika sang ayah memberitahu mereka ketika mereka masih pada bocil, bisa-bisa mereka semua kena mental gitu kan. Ataupun jika sang ayah mereka memberitahu mereka ketika mereka sudah dewasa, bisa-bisa mereka semua memberontak dan kecewa. Jadi pas usia remaja seperti inilah momen yang cocok untuk memberitahu mereka semua akan fakta yang mengejutkan tersebut. Sedangkan untuk orang tua atau panti mana mereka diadopsi di sini masih belum diceritakan ya. Dan untuk ibu mereka sendiri sih mungkin asumsi aing aja ini mah, koreksi gitu kalau aing salah karena aing pun belum baca manganya. Sang ibu sudah pergi ke isekai ketika mereka masih kecil. Ya meskipun fakta ini sangat mengejutkan dan mungkin awalnya sangat sulit untuk diterima, tapi pesta ulang tahun tetap harus berlanjut dengan bahagia. Dan berkat Banri, kakak tertua mereka yang memberikan pengertian kepada mereka semua, pada akhirnya lambat laun mereka pun mulai bisa menerima keadaan. ないって言われても、もうみんなを兄弟じゃないなんて思えないって。まあそれもそうですね。バンリちゃんいいこと言う。 Ya meskipun aing yakin sih pasti akan ada kecanggungan gitu ya di antara mereka semua ketika mereka mengetahui bahwa mereka ini sebenarnya bukan saudara kandung. Terutama bagi Arata. Udah mah tadi sorenya dirinya kena NTR NPC, malamnya Arata mendapatkan sebuah kejutan akan hubungan mereka semua yang bukan saudara kandung. Tapi ya daripada overthinking, Arata pun memutuskan untuk mandi. Namun alangkah terkejutnya Arata ketika dirinya melihat 継続中ってだけだろ。 tapi ini gak seberapa bro. Ujian iman Arata semakin diuji brutal ketika Kotono meminta kepada Arata untuk お兄ちゃん、いつものやって。 Alamak, apa pula ini Ui? Baba Boy. Gas Ichi bos. Tapi ya sayangnya hal itu tidak terjadi ya cuy ya. Karena mungkin Arata sudah tinggal terlalu lama dengan Kotono dan Arata pun sudah menganggap Kotono sebagai saudaranya sendiri. Maka adegan yang kalian inginkan itu tidak akan pernah terjadi. Ya setidaknya untuk sekarang lah. Di sisi lain kini kita diperlihatkan dengan Sion yang tengah berbicara kepada Oka. Nah awalnya si Oka ini merasa overthinking juga gitu ya kan status mereka yang bukanlah saudara kandung. Tapi di sini Sion meyakinkan Oka bahwa Oka tak perlu mencemaskan hal tersebut. Karena Sion yakin meskipun mereka bukanlah saudara kandung, tapi rasa persaudaraan mereka tidak akan pernah hilang dan berubah seperti dulu. Kecuali satu, mungkin akan ada di antara mereka yang saling jatuh cinta dan mengadakan sebuah pernikahan antar saudara. Dan berbarengan dengan hal itu kita diperlihatkan Kotono? bersambung abangku. Wih, jadi gak sabar ini cuy episode 2-nya. Nah, buat kalian yang suka aing bawain alur cerita ini dan ingin terus dilanjut ya, aing cuma minta satu aja cu, ramein bajir biar aing semangat gitu kontennya. Dan cepat juga sih dapat duitnya. Ya, di akhir kata info keluarga Sultan yang open adopt dong bro, tapi harus yang banyak ceweknya yo.